Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan bab 19 ayat 1. Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkan kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak, istrinya, dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat hal itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah Injil Tuhan. Menyeberangi batas pengampunan. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga Tuhan selalu menyertai dan melindungi Anda sekalian bersama keluarga. Saudara-saudariku yang terkasih, hukum mengajarkan kita untuk tidak menyeberangi batasan-batasan atau ketetapan tertentu. Maksudnya adalah, apa yang telah ditetapkan oleh hukum, kita tidak boleh bertindak melampaui batasan tersebut. Tentunya ada maksud yang baik, agar tercipta tatanan dan peradaban dalam hidup bersama. Namun dalam prakteknya telah terjadi bias tafsir atas hukum dan ketetapan yang bukannya untuk membuat kehidupan manusia itu menjadi lebih baik, namun justru banyak orang yang menderita dan tersiksa karena tafsiran dan penerapan hukum yang terkadang tidak manusiawi. Jika penafsiran atas hukum itu dan penerapannya itu demi kebaikan dan kesejahteraan manusia, maka masih dapat dibenarkan, karena itulah maksud dan tujuan dari hukum, yaitu menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga keadilan. Saudara-saudariku yang terkasih, Petrus mengetahui bahwa batasan dari sebuah pengampunan adalah 7 kali. Maka ia datang untuk meminta pendapat Yesus, apakah benar bahwa mengampuni sesama itu terbatas hanya sampai 7 kali?
Yesus memberikan jawaban di luar batasan pemahaman Petrus bahwa bukan hanya 7 kali, melainkan 70 kali 7 kali. Jawaban Yesus ini bukan tentang sebuah pengampunan, tetapi ketulusan dalam mengampuni sesama. Jika sudah menyentuh ketulusan, maka pengampunan itu tiada batasnya. Mengapa demikian? Karena menurut Yesus, Allah mengampuni kita tanpa batasan. Bayangkan saja, jika ada batasan pengampunan dari Allah, maka mungkin saja tak ada manusia yang hidup. Karena dosa kita bukan hanya 7 kali, tetapi berkali-kali. Sulit memang berbicara tentang hal ini, karena Anda dan saya mungkin tidak pernah sampai 7 kali mengampuni sesama kita. Bahkan sekali saja sesama kita berbuat dosa atau kesalahan, pasti dihukum melalui kata-kata, pengasingan, bahkan memenjarakan sesama kita hanya karena satu kesalahan. Sabda Tuhan hari ini memang mengingatkan kita untuk tiada perhitungan dalam mengampuni sesama jika kita berada dalam situasi tersebut. Maka sabda Tuhan juga mau berbicara kepada kita yang sering melakukan banyak dosa dan kesalahan. Jangan kita bersembunyi di balik hukum Tuhan, yakni diampuni tiada batas, untuk terus melakukan banyak dosa dalam hidup. Tujuan Yesus adalah kita bertobat, bukan hanya untuk diampuni berkali-kali, melainkan juga kita perlu bertobat. Menyeberangi batas pengampunan tidak saja berarti bahwa kita harus mengampuni sesama tanpa batas, tetapi juga ajakan bagi kita untuk bertobat atau menghentikan rantai dosa. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan berada di tengah-tengah bangsa Israel untuk menyeberangkan mereka dari Laut Merah, dan juga kini dalam bacaan hari ini untuk menyeberangkan mereka di Sungai Yordan. Yosua memperingatkan mereka bahwa Tuhan Allah berada di tengah-tengah mereka. Kita mungkin bisa saja menafsir keberadaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk menyeberangkan kita dari manusia lama yang sulit mengampuni orang lain, dan juga manusia lama yang sulit untuk bertobat. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk melampaui batas pengampunan itu melalui niat untuk mengampuni dengan tulus dan niat untuk bertobat. Semoga Tuhan menguatkan kita untuk hal ini. Tuhan memberkati kita semua.